صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di lapangan ini untuk melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam hadis disampaikan kepada kita, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Qila ma ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah, man asani faqad abah. Setiap umatku masuk surga kecuali yang tidak mau, illa man aba. Bertanya sahabat, siapakah yang tidak mau ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, yang mengikutiku, yang meneladaniku, maka dia masuk surga. Dan yang berpaling dari sunnahku, maka dialah yang tidak mau. Maka sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, sesungguhnya kita sudah mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kita mau mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, di bulan Zulhijjah ini atau bulan haji, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, alhamdulillah kita sudah memperbanyak amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 1 kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dikarenakan bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang terbaik, merupakan salah satu dari bulan haram, arba'atun hurum, bulan Zulhijjah. Maka di dalam hadis disampaikan kepada kita, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan
Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hazihil ayyam, yakni ayyamal ashri." Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bisyai'. Maka hadis ini menyampaikan kepada kita, tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari ini, yakninya adalah hari 10 Zulhijjah. Para sahabat pun bertanya, apakah lebih baik daripada jihad? Maka kata Allah, meskipun jihad, kecuali jihad yang membawa dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi atau syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka amal-amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah 10 hari ini dan sekarang tanggal 10 Zulhijjah, maka itu merupakan amal-amal yang terbaik yang Allah lipat gandakan pahala. Dan begitu juga ketika kita melakukan kemaksiatan, maka Allah juga melipat gandakan dosa-dosa kita. Maka kemarin tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan puasa Arafah. Maka dalam hadis disampaikan kepada kita, barang siapa yang puasa Arafah, maka Allah akan menghapuskan dosanya setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Wasanatallati qablahu wasanatallati ba'dahu. Setahun sebelum dan setahun sesudah bagi yang melaksanakan puasa Arafah. Dan saat ini kita melaksanakan salat Idul Adha. Dan kemudian sebentar lagi kita akan melakukan kurban. Maka ketika saudara-saudara kita hari ini di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah telah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, dan kemudian sekarang mungkin melakukan melontar jumrah dan melakukan tawaf dan sa'i, mereka luar biasa perjuangannya, letih lelah luar biasa, tidak tidur, dan sangat membutuhkan fisik yang luar biasa. Kalaulah hari ini kita kena matahari pagi itu belum seberapa. Kalau saya ingin tidak ada payung di sini agar sama-sama merasakan panasnya, karena panas pagi ini sehat. Tetapi saudara-saudara kita di sana, bagi yang sudah melaksanakan haji, merasakan luar biasanya perjuangan untuk melaksanakan haji. Maka yang dipanggil untuk melaksanakan haji mampu dari segi finansial dan kemudian mampu dari segi fisik. Maka untuk itu jangan pernah kita bermimpi untuk pergi haji nanti mendaftar 30 tahun atau 40 tahun umurnya. Tahun berapa kita akan berangkat? Kuatkah fisik kita? Sekarang ini antrian luar biasa untuk melaksanakan haji sampai 20-30 tahun. Tetapi jangan pernah kita pesimis. Kalaulah Allah sudah memanggil kita, tidak ada yang mampu menghalangi kita untuk datang ke sana. Tidak semua orang juga yang mempunyai harta bisa datang ke sana. Tetapi ada keterbatasan harta, tetapi juga dia bisa sampai ke sana. Maka untuk itu berniatlah di dalam diri kita. Kalau seseorang berniat untuk melaksanakan haji, walaupun dari finansial belum, dan kemudian nomor antrian tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Khatib sendiri merasakan. Khatib tidak mampu mungkin secara finansial dan lain sebagainya. Tetapi ketika mendaftar 2-3 tahun langsung dapat jatah. Ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka kalau ada keyakinan dalam diri kita bisa hadir ke sana, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang kita dengarkan.
orang-orang yang berangkat haji ke sana bisa, padahal dari segi finansial tidak seberapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Idul Adha disebut dengan hari raya haji karena Zulhijjah. Maka bagi orang-orang yang berniat untuk melaksanakan haji, keutamaan haji luar biasa. Bagi yang belum yakin dengan bagaimana keutamaan haji, mari kita baca bersama-sama apa keutamaan. Yang pertama adalah haji merupakan amal yang utama. Bertanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang utama? Sahabat selalu bertanya dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan amal yang utama. Maka ditanya kepada Rasulullah, apakah amal yang utama? Maka dikatakan oleh Rasulullah, iman Allah dan Rasulnya, mengimani Allah dan Rasulnya. Summa jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Summa hajjun mabrur, haji yang mabrur. Maka haji merupakan amal yang utama setelah jihad. Kalau di dalam hadis disampaikan tadi sama dengan jihad, kecuali jihad yang dia sahih baru lebih utama daripada haji. Maka orang-orang yang punya niat berjihad di jalan Allah, maka ketika dia melaksanakan haji sama dengan jihad. Maka yang kedua, haji itu adalah jihad. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, para laki-laki berperang jalan, apakah kami perempuan juga boleh untuk jihad bersama laki-laki? Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau memiliki jihad yang baik, al-ihsanu jihad wa jamaluhu amalan hajjun mabrur, haji yang mabrur, jihad bagi orang-orang yang lemah yang tidak sanggup untuk perang. Maka kata Rasulullah, haji mabrur. Apa itu haji yang mabrur? Haji yang mabrur dalam hadis dikatakan inna bira'u it'amut tu'am walinul kalam, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang lain, bersedekah, berinfak, dermawan. Itu ciri daripada haji yang mabrur. Dan kemudian lisannya terjaga. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang balik dari haji, yang sudah pernah melaksanakan haji, kemudian dia pemurah, dermawan, maka itu salah satu ciri dia mendapatkan haji yang mabrur. Ketika lisannya lisan yang terbaik, yang terjaga, menyampaikan hal-hal yang baik, qaulan salim, perkataan yang baik, itu ciri daripada haji yang mabrur. Tetapi kalau sebaliknya, pulang dari haji menyinggung perasaan orang lain, kenapa kamu tidak haji? Padahal kamu banyak harta dan sebagainya. Itu menyinggung perasaan saudara kita. Berarti hajinya belum mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian keutamaan haji adalah menghapuskan dosa. Maka barang siapa yang haji karena Allah, man haja lillah, dan kemudian dia menjaga perkataannya dan tidak bermaksiat kepada Allah, dan dia pulang ke rumahnya, raja'at kayaumi waladhu ummuhu, maka dia seperti baru dilahirkan, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih. Maka ini keutamaan haji, dosanya dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Karena yang melaksanakan haji merupakan tamu Allah. Maka yang disebut tamu Allah dalam hadis ada 3. Orang yang berhaji, orang yang berumrah. Kalau di antara kita sudah pernah melaksanakan umrah, wal umratu ilal umrah kafaratun ila bainahuma. Antara umrah dengan umrah berikutnya menghapuskan dosa. Maka seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kemudian tamu Allah yang ketiga adalah orang yang berperang di jalan Allah. 3 saja tamu Allah, haji, umrah, dan berperang di jalan Allah. Kalau kita pengen menjadi tamu Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan apapun permintaannya, karena dia tamu. Tamu harus diikuti apa yang menjadi keinginan.
apalagi tamu Allah. Maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada balasan yang lebih baik daripada ampunan. Maka wajar orang-orang yang berdoa ketika mereka haji dan umrah, maka insya Allah Allah ampuni dosa-dosa. Dan kemudian berikutnya haji mendapatkan surga, jaminan surga. Kalau umrah, ke umrah berikutnya menghapuskan dosa. Wal haju mabrur, dan haji yang mabrur tidak lain dan tidak bukan ilal jannah. Dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir bagi haji adalah setiap biaya yang dikeluarkan untuk haji, maka biayanya sama dengan biaya jihad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah Idul Adha, sama dengan hari raya haji, karena saudara-saudara kita sudah melaksanakan haji. Kemudian Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban, hari raya kurban, nahar. Idul Adha, adha, nadhr, artinya pengorban. Maka orang yang berkurban adalah kurban, artinya dekat, qarib. Maka orang yang berkurban adalah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang mampu, dalam hadis disampaikan, janganlah mendatangi tempat sholatku kalau seandainya dia tidak mampu berkorban. Jangan datangi tempat sholat kalau dia mampu untuk berkorban tapi dia tidak berkorban. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang mampu berkorban. Karena makna kurban itu adalah berbagi kepada sesama kita. Mungkin ada di antara kita tidak pernah merasakan daging dalam setahun. Mungkin ada saudara-saudara kita di pedusunan, di pinggiran kota dan sebagainya, hanya sekali setahun saja menikmati daging. Dan itu kadangkala di hari kurban juga musola atau masjidnya tidak ada kurban. Maka untuk kedepannya kita berpikir juga bagaimana kita juga bisa berbagi kurban ke daerah-daerah yang terisolir, yang di sana tidak ada kurban sama sekali. Maka di dalam surat Al-Hajj 28 itu Allah sampaikan kepada kita, yashdu manafa'alahum, supaya mereka menyaksikan manfaat dari apa pada diri mereka, agar mereka bertasbih membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka menikmati hewan kurban sebahagiannya, sebahagian diberikan kepada tetangga dan sebahagian lagi diberikan kepada fakir miskin. Maka inti dari kurban adalah berbagi, peduli kita kepada sesama, karena memang itu diajarkan kepada kita. Maka orang yang melaksanakan, yang memenuhi kebutuhan saudaranya, man hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Mana yang lebih baik, orang memenuhi kebutuhan kita atau Allah yang memenuhi kebutuhan kita? Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, tetapi kita manusia belum tahu kebutuhan apa saudara kita. Maka ketika seseorang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Maka berbuat baik itu sesungguhnya untuk diri kita. Kalau kita membantu orang lain, sama membantu diri kita. Orang-orang yang mempermudah kesulitan-kesulitan orang lain di dunia, maka Allah akan mempermudahkan kesulitan-kesulitannya di akhirat, di yaumil qiyamah, yang tidak ada pertolongan sama sekali. Harta tidak mampu menolong, anak tidak mampu menolong, siapapun tidak mampu menolong kecuali amal-amal kita yang telah kita lakukan. Maka kalau sering kita mempermudah orang lain di dunia ini, maka akan mempermudah urusan kita di yaumil qiyamah. Tetapi sebaliknya perlu kita ketahui, kalau kita sering mempersulit orang lain, yakinlah, wa in asa'ta falha, maka dia juga akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah merasakan.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita review lagi kembali ke belakang, bagaimana sejarah yang luar biasa dari Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, mengorbankan anak di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni fazuka fanzur maza tara. Wahai anakku, dalam mimpiku aku melihatmu disembelih, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Maka dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabir. Wahai Allah, kalau itu memang perintah Allah, lakukan, laksanakan. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan ketaatan yang luar biasa. Anak satu-satunya yang sudah ditunggu lama, kemudian Allah berikan, kemudian diperintahkan lagi untuk ke Makkah. Di sana hidup berdua, kemudian setelah itu disembelih. Pengorbanan, tadhiyah yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan yang luar biasa. Dan kita tidak mungkin tidak mampu untuk melaksanakan. Tetapi Allah tahu dengan kemampuan kita. Allah tidak akan menguji di luar kemampuan kita. Jangankan kita sekarang mengorbankan anak kita, memotong dari harta kita mengeluarkan zakat kita enggan. Memotong waktu kita untuk sholat berjamaah kita enggan. Maka sangat luar biasa jauhnya kita dari apa yang diharapkan. Maka pengorbanan kurban yang kita hadirkan hari ini adalah dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Allah, la yanallahu wala dima'uha. Sesungguhnya Allah tidak melihat kurban dan darah, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maka saudara-saudara kita yang sudah berkurban, luruskan niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena pengurus masjid dan sebagainya. Karena Allah tidak melihat kurban kita itu, tetapi yang Allah lihat adalah seberapa ketakwaan kita ketika kita berkurban. Pertama, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah karena kepedulian kita kepada saudara kita. Itulah makna kurban. Maka orang-orang yang berkurban dengan ketakwaan karena perintah Allah dan karena dia berbagi, bukan karena mendapatkan pujian dan sebagainya. Maka setiap helai bulunya akan mendapatkan pahala, akan mengampuni dosa-dosa dari hewan kurban yang akan dikurbankan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan kita di tahun ini menjadi tahun bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena 2 tahun yang lewat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan COVID yang luar biasa. Tentunya hari ini kita kembali untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita adalah aktivitas yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedepannya bagaimana kita memperbaiki diri kita, Islam. Maka makna dari Zulhijjah juga bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena al-imanu yazid wa yanqus, iman naik turun. Turunnya iman karena kemaksiatan kepada Allah dan naiknya iman karena ketaatan kepada Allah. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya aku tidak mengatakan aku bebas dari dosa. Sesungguhnya nafsu itu condong kepada kemaksiatan, kecuali nafsu yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Zulhijjah ini momen bagi kita untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berputus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Di dalam hadis ada orang yang membunuh 100 orang, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Ketika dia meninggal, turun malaikat rahmat mengatakan, ini adalah bagianku. Maka di dalam hadis disampaikan bahwa orang ini akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh banyak orang, dia dibebaskan. Ketika diperlihatkan begitu banyak dosa-dosanya, catatannya sejauh mata memandang. Kemudian kata Allah, adakah yang dikurangi, yang ditambah? Tidak ya Allah. Kata Allah, engkau dibebaskan. Katanya, tidak yakin ya Allah, tidak ada amalku. Maka kata Allah, ada satu kartu. Maka dikeluarkan kartu itu, la ilaha illallah. Kemudian ditimbang, maka beratlah kartu itu daripada dosa-dosa. Maka kata Allah, engkau dibebaskan hari. Kenapa? Karena dia bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri. Coba bayangkan, kita sudah berbuat maksiat, dosa-dosa kepada Allah. Ketika kita bertaubat, Allah cintai kita. Tidak seperti kita manusia. Kalau ada orang salah kepada kita, kita bisa memaafkan, tapi belum tentu kita mencintainya. Masih ada retak-retak di dalam hati kita. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertaubat, maka cintanya kepadanya luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hijrah yang kita lihat semangat beribadah lebih luar biasa daripada kita yang lama beribadah. Maka untuk itu berhati-hati jugalah kita yang merasa amal kita banyak. Karena tidak ada jaminan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang riya terhadap amalnya, karena dalam hadis ada 3 orang yang dihadapkan kepada Allah. Pertama, orang yang jihad di jalan Allah dihadapkan kepada Allah. Apa amalmu? Jihad ya Allah, fi sabilillah. Kata Allah, dusta. Kamu sudah mendapatkan titel syahid, lemparkan ke neraka. Yang kedua adalah orang yang dermawan. Apa amalmu? Saya menyedekahkan, menginfakkan hartaku di jalan Allah. Kata Allah, kadzab, dusta. Lemparkan dia ke neraka karena dia sudah mendapatkan titel dermawan. Dan yang ketiga adalah orang mengajarkan Al-Quran, menyampaikan dakwah dan sebagainya. Ketika dihadapkan kepada Allah, apa amalmu? Telah menyampaikan agama ya Allah. Kadzab, kata Allah, engkau sudah dapatkan titel ustaz, da'i dan sebagainya. Kadzab, lemparkan ke neraka. 3 amal yang luar biasa. Tetapi karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan oleh Allah ke neraka. Tetapi ada orang yang belum beramal tapi dia bertaubat, Allah masukkan ke surga. Maka surga dan neraka itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Maka untuk itu selalu kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat Allah itulah dimasukkannya kita ke surga atau ke neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Apapun yang kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya khanijal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.